Kru semangat uronyo mbak tanggai 20 padur 26 20 sekurung. Oke, mbak tanggai 20 sekurung uronyo kebetulannya lun sambung siaran langsung yang semuseji baru bekam hadir rakan lun tuan. Sa posisi yang termasuk gure lun di dalam pendidikan politik dan di dalam membentuk karakter-karakter dalam memperjuangkan persoalan Aceh. Nya ke lun peturi ba urundro so yang samping lun yang beklam kebelah hana siap untuk berangkat ke Normo nah sesuatu hal maka orangnya alhamdulillah katuh Tengku Al-Qaidar. Nah, jadi yang kau sajan lun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saudara salun mendumbang salun bangsa Aceh. Urunyo kamu nyo rilek di rumah. Yang silaturahmi mbak ulun tuan dan seluji. Tente napele yang perlu lun tegaskan penegasan lun lake pendapat mbak Goknyan terhadap apa yang selamanya lun sampaikan tentang Aceh. Bahwa Aceh sebuah sisi di dalam NKRI. Jadi dari perjuangan awal menuntut merdeka, urunyo berarti di bawah MOU Helsinki, penanggung-jawaban Malik Mahmud sebagai petinggi, dan kemudian Muzakir Manak sebagai panglima menggantung daripada Tunku Al-Hasyimi. Jadi urunyo persoalan Acehnya ditamung di dalam otonomi. Nah, jadinya kalau lu sampaikan selamanya sangat jelas. Berulang-ulang lu sampaikannya. Cuman urunnya karena hadir sosok tokoh akademik dan Goknyan pun sebagai pengamat secara nasional adalah bidang teroris dan Goknyan sebagai tokoh muda yang mengapresiasi internasional. Artinya punya link-link internasional menyangkut dengan baik politik dan seterusnya. Jadi urunyo lu coba tanya Mbak Goknyan Tengku Al-Qaidar. Ya, Bang. Jadi pandangan drone selamanya apa yang lu sampaikan di dalam persoalan Aceh. Ya, Bang. Kiban seperti posisi Aceh menurut perspektif akademik maupun perspektif pengamat teroris. Kiban kira-kira. Jadi menjelaskan Mbak Drone. Ya, Bang. Ya, alhamdulillah. Jadi insyaallah setelah MOU Helsinki tahun 2005 dan kemudian diratifikasi MOU Helsinki-nya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang sebenarnya Aceh sudah berada dalam status otonomi khusus, otonomi Aceh, dan pemerintah kemudian disediakan dana lah, anggaran otonomi khusus sampai tahun 2020 Bang. Ya. Jadi dengan dana khususnya diharapkan bisa membangun Aceh keluar dari situasi masa-masa konflik lah. Ya. Akibat dari konfliknya. Dan bahkan terjadi konflik badannya dan pupu yang perlu dibangun dan sebagainya jadi pegat lah oleh pemerintah daerah Aceh, pemerintahan Aceh. Jadi seharusnya memang sudah kembali dari perjuangan bersenjata kepada perjuangan kotak suara lah dalam istilah Edward Aspinall. Tapi memang harus kita ingat sih bahwa menurut MOU Helsinki transformasi yang harus dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, dari GAM menjadi KPA, KPA menjadi PA atau menjadi KPNA dan sebagainya. Jadi Hinan diserahkan perkembangan Aceh kepada proses politik, proses demokrasi, karena partai lokal yang nggak dibiti berdasarkan perjanjian MOU Helsinki dan UU PA-nya. Dan dengannya sebenarnya masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh harusnya berkonsentrasi, fokus untuk membangun Aceh bagaimana cara supaya Aceh menjadi
daerah termiskin, daerah termiskin, daerah tertinggal, alenya bisa meninggalkan tradisi-tradisi masa konflik ataupun perilaku-perilaku masa konflik yang tidak sesuai lagi lah kan. Jadi kira-kira lagian lah yang diharapkan supaya Aceh akhirnya bisa membangun diri sendiri, dan kemudian Pakiban Aceh mempersiapkan untuk memajukan peradaban lah, memajukan pendidikan, memajukan kesehatan, memajukan pertanian, alenya memajukan perdagangan, dan juga Pupu Mendang lah yang perle kan, dan yang sudah disetujui dalam MOU Helsinki dan UUPA-nya. Memang reduksi dari MOU Helsinki ke UUPA, reduksi dari 100% menjadi 70% lah yang diakomodasikan, yang diratifikasi oleh pemerintah. Nah, dalam 50%-nya harusnya diperjuangkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006-nya yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh secara aktif di DPR RI lah. Jadi untuk mengubah atau merevisi undang-undangnya yang dianggap mentengal 50% yang golem dimasukkan ke dalam UUPA-nya. Oke, Tengku Al-Qaidar, ini boleh penegasan. Jadi yang selamanya ulun sampaikan bahwa persoalan Aceh ini akan selesai dengan apa yang dihandino. Karena artinya apapun yang menyangkut dengan provinsi Aceh, berarti tunduk kepada nasional, pada hukum-hukum nasional. Walaupun di dalam MOU Helsinki letak klausul dan poin-poin yang menjelaskan tentang punya hak Aceh ini dan itu sampai setinggi langit. Tapi dalam implementasi, kemudian dengan ada Kepres nomor 77 yang disebut tahun 2006, kemudian Acehnya diakui sebagai daerah otonomi atau daerah istimewa atau self government dan apalah namanya. Tentu yang menyangkut dengan hal-hal lain, lagi bendera, bendera, bintang bulan dan hak-hak lain. Nyopa ke memang mantong bisa diperjuangkan sebagai simbol bendera yang sabi-sabi naik ikut lun. Tawai benderanya. Apakah di dalam MOU Helsinki-nya kemudian mentong untuk diperjuangkan, atau memang yang akan selesai karena MOU-nya karena hak khusus, karena hak otoritas pada Indonesia seutuhnya. Yang berpikiran dulu, pandangan dulu gimana? Ya, menurut Long bahwa yang KDB di dalam UUPA, UU nomor 11 tahun 2006-nya adalah 70% lah. Mungkin ada pada hal yang belum diizinkan oleh pemerintah pusat. Tapi yang namanya bahwa dengan setuju membuat MOU Helsinki dan kemudian diratifikasi menjadi UUPA-nya, nya sebenarnya para pejuang-pejuang Aceh yang sebelum di dalam GAM nyangka setuju untuk mentransformasikan Aceh dari daerah konflik kepada daerah otonomi. Jadi harusnya kesadaran yang sangat jelas bahwa Jino berada dalam posisi NKRI dalam bingkai NKRI. Jadi sebenarnya yang 70% yang oleh pemerintah pusatnya yang harus didaya gunakan lah, yang harus dioptimalisasikan, dimaksimalisasikan kiban cara supaya mandum hak-hak yang diberikannya dipakai untuk memajukan Aceh. Karena bagaimanapun proses misalnya untuk mencapai merdeka ditentukan oleh zaman. Jadi ada semangat zaman lah, ataupun zeitgeist ya, zeitgeist yang tanya ada depu mungkin di masa yang akan datang positif dan terjadi perubahan politik di Indonesia, alihnya terjadi balkanisasi di Indonesia, apakah kemudian daerah-daerah tertentu yang akan menyatakan melepaskan diri secara normal.
Jadi sama seperti bekas Soviet, bekas negara-negara Balkan, ya kan. Jadi yang mau tidak mau karena proses perkembangan politik awalnya daripada harus ambruk bersama dengan negara Soviet, misalnya kan di Balkannya, akhirnya melepaskan diri. Ya, memberi kesempatan Ya, pihak lain. ibaratnya punya kapal induk karam kena jeta putran skoci. Ya. Ya, tapi Gino pakiban tarawat skocinya supaya sebelum dipakainya skocinya jeta Tak fungsikan Nah, untuk kepentingan yang lebih urgent ya. dan kita siapkan dalam pengertian bahwa badan kakaram kapal induk alenya skoci-skocinya kemudian mengapung kan. Ya. Jet operasional mana. Jadi biar sampai mandum ikut karam mandum sementara skocinya ana urang gede. Jadi di sisi lain Tengku Agenda, sebagaimana kita sudah dulu bahwa persoalan MOU Helsinki di mana kita nyonya kaju ke bahagian daripada NKRI. Apalagi para petinggi-petinggi gang yang cok damai, yang bahasa lun cok damai, nyo kahanali menjadi independen sebagai kekuatan gam menyelesaikan mandum persoalan Aceh. Tapi mereka kaju ke bahasa lun bahasa sederhana, kaju ke anu buah, kaju ke anu buah RI, kaju ke pejabat RI, dan kemudian kaji kesinambung jaro Indonesia untuk memperkuatkan aturan hukum Indonesia di Aceh. Jadi belum alasan kemudian dari pihak-pihak tertentu misalnya mentong pegah untuk dalam MOU ini mentong potensi untuk memperjuangkan bendera, merdeka, referendum dan sebagainya. Sementara heboh kalimatnya kan sangat sensitif dan hanya diinginkan oleh Indonesia karena yang adalah bahagian daripada Indonesia. Nyo yang ingin lo lagi penjelasan batu-batu Tengku Akedah kiban pandangan Ron terhadap para petinggi gameronyo hanali independen dan kajut ke anak buah RI. Ya. Jadi menurut lo kan leheboh halnya menyo hana menyo haji ta perjuangkan Gino seperti masalah status bendera kan. Oke. Ya. Misalnya seperti bendera, adanya masalah hubungan luar negeri, kan, adanya masalah investasi asing ke Aceh bisa datang langsung, bisa buat central bank sendiri, bank sentral sendiri, kan. Dan walaupun mata uang tetap harus Indonesia. Jadi lebohnya sebenarnya jeda kubahile. Ya, jadi jeda kubahile dan nyo harusnya menjadi program dari KPA ataupun dari pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan ke bawah. Jadi bagiban cara bahwa sebenarnya orang Aceh sangat jarang dalam berpolitik. Jadi hal-hal tertentu yang perlu kita kubahile. Jadi lagi origin misalnya setelah pemberontakan DI kan, alih pemberontakan DI punah permintaan supaya mandum bekas pemberontak DI nya diterima di tentara, di polisi, di pegawai negeri dan sebagainya. Halnya permintaan supaya pendirian Universitas Syah Kuala dan Araniri yang dibi ya kan. Halnya otonomi dalam bidang agama. Menjalankan Islam ya. Menjalankan syariat Islam. Walaupun watenya pasti pihak Republik Indonesia kan berusaha untuk tarik ulur lah. Tarik ulur. Jadi berusaha untuk tidak bisa memberikan mandum kan. Oke, menyolagian berarti politiknya harus politik istilahnya politik tarik ulur shit. Harus yang ulur, yang tarik lah tak kebahile kan. Jadi menurut lo laginya memang harus nyan lele kan. Alihnya memang punya ide merdeka, referendum. Ini memang ide yang sangat sensitif. Alihnya ide tentang bendera, ide sangat sensitif kan. Jadi memang leboh halnya memang harus kebahile.
Alinya nya tergantung bagaimana cara para pejuang Aceh mengubah setting perjuangan dari misalnya dari awal misalnya perjuangan bersenjata pada perjuangan politik. Jadi dari perjuangan politiknya harus disadarkan kepada masyarakat, harus disosialisasikan pada masyarakat. Halnya misalnya masalah referendum, masalah merdeka, masalah bendera, yang dak ubahile. Harus menang. Jadi dan harusnya biaya sosialisasinya untuk seharusnya langsung bahwa nyo harus diperjuangkan, nyo harus dinyamendung dan sebagainya kan. Dan yang hal yang sifat tarik ulur memang kesalahan dalam MOU Helsinki-nya bahwa dari konflik bersenjata kepada konflik demokrasi. Konflik demokrasinya dikrusi sebenarnya karena memindahkan konflik vertikal dengan negara kepada konflik sabi-sabidro tuh. Karena horizontal. Jadi karena sama-sama bangsa Aceh tapi berbeda partai politik. Lah GPA dengan PNA dan PDA dan macam-macam loh partai lokal. Nah, nyan kan harusnya B-nya yang diajukan adanya. Jadi kan demokrasi harusnya padanya diajukan nomokrasi. Nomokrasi sistem pemilihan tanpa partai politik. Tanpa partai politik. Jadi secara independen lah. Secara independen. Jadi dari bergerak dari Jurong kemudian ke Gampong. Jadi pemilihan geci di Gampong kan dipilih oleh kepala-kepala Jurong. Ya, kepala-kepala suku lah, kepala-kepala tokoh kan? Lorong lah dari Akep Lor lah sebagainya. Jadi sistem pemilihannya multi stage representative election system. Jadi tanpa partai politik. Jadi orang-orang di Jurongnya memilih kepala-kepala Jurong. Artinya kepala-kepala Jurongnya yang akan menentukan sogeci. Nah, benar. Baik pemilihan langsung. Pemilihan langsung pasti konflik. Jadi persoalan Tungku Al-Qaeda, orangnya belum nasabah kepastian ya tentang persoalan kedudukan Aceh yang disampaikan oleh dua belah pihak. Bahwasanya persoalan Aceh setelah MOU Helsinki berarti Aceh orangnya kan di dalam NKRI lagi dengan provinsi-provinsi lain. Karena negosiator dari Gampung kalebur menjadi pejabat-pejabat RI. Semestinya berarti nyoka tak forget, tak lupakan persoalan perjuangan Aceh mereka. Karena orang yang menegosiasi pun kehanali di dalam terpisah atau independen. Berarti hanali dua belah pihak. Jadi pihak Aceh yaitu mewakili GAM, pihak Indonesia berarti mewakili yang tokoh yang mewakili rokoknya, tapi ada nama Indonesia. Tapi orangnya GAM kehanali. Bila petinggi GAM kaji ke buah RI, kaji ke pejabat. Semestinya persoalan Aceh clear sudah selesai. Jadi memang hanali negosiator. Karena persoalan ketika diserahkan bak partai politik Saban berarti persoalannya persoalan intern, persoalan antara GAM dan RI. Berarti persoalan antara provinsi Aceh dengan pusat sekarang. Jadi hanali para petinggi gaminan karena petinggi pun hanali. Berarti dino yang perlu kita selesaikan persoalan Aceh adalah hadir sosok pemimpin yang punya SDM, yang punya kemampuan untuk membangun Aceh secara otonomi. Jadi hanali menjadi sosok pemimpin hanya menggunggungkan bendera, sementara bendera pun kehanale, karena yang sangat sensitif. Yang boleh golongna bagi jawaban yang lebih tegas dari Tengku Al-Qaeda. Kiban kira-kira persoalannya menurut pandangan Rono? Menurut Long sebenarnya sangat jelas bahwa harus nayan tak kebah, nayan tak perjuangkan kan. Jadi yang tak perjuangkan tuh misalnya untuk uku Acehnya bagaimana? Bertabangun sesuai dengan alam pikir Aceh. Misalnya untuk membangun kampus ya. Kampus, membangun ilmu pengetahuan, membangun dunia akademik, dunia penelitian kan. Yang kampusnya beraya-raya lah. Bila perlu kampus juga sampai lebo Gampung sabok kampus kan. Bila perlu sabok kecamatan lah, yang sabok kampus.
be kampus-kampus bak ruko-ruko, kampus bak pura gedung-gedung yang ubu-ubu, lahan-lahan yang terbatas, kan? Jadi nyan yang perlu terbut lah, kan? Jadi alinyan, tapi cadang lah orang Aceh, alinyan memberikan beasiswa, kan? Bila perlu Pulau Nanggro dan sebagainya yang terserah lah, dan harusnya nya kena diberikan hak sebenarnya untuk melakukan hubungan atau koneksi langsung dengan luar Nanggro. Alinyan bagaimana cara supaya pemerintah Acehnya berusaha menarik negara-negara yang mendukung perjanjian MOU Helsinki badannya supaya membangun perwakilan-perwakilan ataupun konjen lah, konsulat jenderal yang karena kedutaan kalihna awaknya di Jakarta, artinya konjen-konjen ini kan perlena di Aceh. Jadi nyona konjennya kan nyonya diperjuangkan oleh pemerintah Aceh Zino, yang urang-urang Indonesia, pemerintah pusat yang berusaha untuk menarik-narik ataupun untuk menahan-nahan laju perkembangan dan kemajuan peradaban Aceh, yang hanjit sembarangan karena pihak luar. Nah yang kawal. Jadi namale lah baju pasti awaknya perwakilan luarnya kan. Yang harus diperjuangkan. Alenya menang kemandirian energi loh. Kemandirian pangan, kemandirian energinya harus diperjuangkan di Aceh. Jadi di Acehnya perlu dibangun wind farm, wind turbine. Ini salah satu untuk kemandirian energi lah. Jadi bila perlu sampai ke pulau-pulau yang terpencil lah, di Semelu, Pulau Banyak, Pulau Aceh, Pulau Bru, alurnya daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah gampung, yang mandumna suwe lah, pembangunan suwe lah. Bang Arif Fadilah tentang setujunya, setuju bahwanya harus dibangun di seluruh Aceh. Alurnya menyuka maju, alurnya peradaban kaget, alurnya kemandirian energi karena alurnya perlu diusahakan kemandirian pangan supaya bet tergantung pada Medan, tergantung pada daerah-daerah ini. Jadi harus kemandiriannya nilai menyunanya ketika terjadi perubahan politik di masa depan, lagi kasus misalnya ambruknya Uni Soviet, terjadinya balkanisasi dan sebagainya, ada sesuatu yang sifatnya historical inevitability ketidak bisa hindaran sejarah. Jadi Indonesia di manage dengan cara yang salah, kemudian manajemen kekuasaan di salah dan sebagainya akan mengakibatkan daerah-daerah akan lepas. Karena daerah-daerah pasti tidak akan mau ambruk bersama atau karam bersama. Mereka pasti akan mempersiapkan skoci mereka sendiri untuk kemudian terapung, mengapung. Dan untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi memang ketika terjadi proses karamnya kan pasti banyak korban sih dan sebagainya. Tapi minimal jangan sampai tenggelam atau karam bersama lah. Menyosalah manajemen di Indonesia yang katanya hana ada mau pegat lah. Karena katanya hana didirikan kekuasaan hinang kan. Ini cuman betapa karakter bangsa Aceh bahwa dengan hadirnya MOU Helsinki itu dianggap gagal. Dianggap gagal untuk kepentingan perjuangan Aceh mereka, keperjuangan untuk memumerkan rakyat dan untuk kemajuan perubahan lagi yang maksudnya. Berarti nothing, berarti hana lomna perubahan tak perlu. Kemudian oleh orang yang hana di dalam sistem MOU Helsinki, yang hana tamung di dalam pemerintahan, hana tamung dalam partai, nyo dalam posisi nyo mantomo pre-pre bahwa persoalannya kon persoalan sekedar otonomi, tapi nyo persoalan menunggu kemerdekaan. Maka oleh sebahagian besar orangnya di luar Nanggro, baik yang di Denmark, Kanada, Swedia, mungkin menansi di Amerika, malah di Jepang, orangnya tak menyuruhkan kembali bahwa persoalan Acehnya harus kembali kepada perjuangan Aceh mereka. Berarti meninggalkan otonomi. Karena cita-cita perjuangan masa lalu bukan untuk sekedar otonomi. Jadi ini jadi persoalan Tengku Al-Qaeda. Jadi sebetulnya
bangsa Aceh pun mengerti persoalan bahwa orangnya ke autonomi, tapi hana sebuah kepastian, hana sebuah kejelasan yang disampaikan, lagi itu sampaikan bahwanya ke mengalir, bahwanya ke autonomi, bahwa hanali merdeka, merdeka berarti bentuk lain, malah tak berjuang bendera, tak berjuang ini, nyo yang mentong berkembang di dalam masyarakat, yang sering satu pegahangan, berarti sebahagian dianggap lu memprovokasi. Bahwa sebetulnya betul awaknya mentong memperjuangkan bendera, mentong memperjuangkan merdeka. Nyo ketika hana kepastian kejelasan baik kedua belah pihak, baik Indonesia maupun daerah yaitu Petinggi Gam, maka salah sisi Petinggi Gam belum fikir ke hanale. Nyo kiban solusi menurut Don ketika kondisi yang terjadi. Yang satu sisi mentong menganggap oleh Peti Malik Muzakir Manapnyo mentong memperjuangkan bendera dalam kemerdekaan, mentong memperjuangkan hak-hak Aceh lagi yang tertulis dalam MOU Helsinki. Sementara fungsi otonomi berarti kekuatan Jakarta. Karena dengan dibubarkan TEN Agam selalu, TEN Agam, TEN Ainom, Likoh Budi, berarti itu hanali yang ditakuti, hanali yang disegani. Apalagi setelah para petinggi GAM kaji ke anak buah RI. Berarti kiban ke kualitas dan kekuatan untuk tak perjuangkan lagi yang dijanji-janjikannya. Ya, seharusnya bele di gadang-gadang, bele di pegah-pegah lah. Karena pegah-pegah masa tentang merdeka, tentang ide untuk merdeka, ide untuk referendum ataupun ide untuk pokoknya memisahkan diri lah, ataupun bersenjata lah dan sebagainya. Ini kan ide yang sebenarnya berbahaya. Berbahaya bagi Aceh Gero. Kadang-kadang idenya bisa menjebak dalam pengertian bahwa menyogolomsip prajurit, golomsip persenjataan, asalnya dilakukan secara sporadis, ini akan mengakibatkan itron di pasukan tentara lebih raya dalam kedai Aceh kan, dan nya membuat situasi yang tidak menyenangkan bagi orang Aceh lah. Malingnya orang Aceh dicurigai nejak ho-ho pianjit kan, dan nya akan kontraproduktif lah. Jadi sebenarnya yang nama Haji Kurah kedua belah pihak harus menyatakan. Ya, kedua belah pihaknya harus menyatakan bahwa nyo hanali untuk merdeka, nyo hanali untuk referendum, nyo hanali untuk separatisme, nyo hanali untuk perjuangan meno-meno dan terserah rakyat diterima atau tidak. Tapi nyo yang hanali sampaikan, kiban solusi menurut Rono? Ya harus disampaikan, harus disampaikan yang kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi jangan ada pembodohan-pembohongan rakyat. Jangan ada pembodohan. Karena pembodohan dan penipuannya, penipuan politik yang berbahaya. Karena nanti pula untuk misalnya urung-urung yang memprovokasi, adanya awaknya hana di Aceh, yang cenderung kan yang tapak awak Aceh, di Aceh. Sementara di luar Nanggro iunya juga kan dan sebagainya. Tapi makanya harus diubah menjadi perjuangan yang sifatnya lebih diam-diam, lebih diam-diam dan lebih kurang tidak memprovokasi untuknya lain lah. Tapi memang harus diakui bahwa semangat untuk jihad, semangat untuk berperang, semangat untuk perang sabi lah, ya memang mentang udip lah di dalam masyarakat Aceh. Tapi yang menyujud yang mentang memiliki aspirasi untuk merdeka kan, yang diharapkan bisa diperap lah oleh pemerintah Aceh ataupun oleh KPA. Karena GAM Kahanale. Jadi wate GAM Kahanale kan sebenarnya juga menjadi problem sih. Karena wate anak pengawasan lah, yang kontrol, yang kontrol kan yang harusnya yang wadahi, yang KPA kan. Walaupun pernyataan dari ketua KPA Aceh Muzakir Manap bahwa menyatakan bahwa wate dinyatakan mantan GAM, banyak dari awaknya yang setuju. Ribut lah karu kan. Ban karunya kan kiban lah kan perasaan awaknya bahwa nyan hana mangat lah nyan kagader kan. Seakan-akan mentengna perjuangannya Aceh Merdeka. Seharusnya baik penget bahwa pegah agena juga bahwa nyo katanya kata terima damai. Berarti hanali tuntut mereka gawai lah. Tuntut le merdeka. Kata Bupaten kata Kobudi, yang indikasi ji berarti hanali kenal lah. Berarti nyo
generasi yang memperjuangkan merdeka jinoka menerima otonomi. Ya. Menyona perlen untuk merdeka lom berarti harus digantung dengan generasi yang baru. Ya. Yang generasi yang baru yang sip bahan, sip wacana, sip nah hikayat Perang Sabi yang baru lah. Hikayat Perang Sabi yang lama dibaca dengan semangat yang baru untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan bagi Aceh. Tapi Aceh ini kan secara teritorialnya kan wilayah yang menyusut. Orojih kan menyuta baca dari dari tulisan-tulisan peneliti Inggris, sistem kekuasaan Aceh, wilayah kekuasaan Aceh sampai Maluku. Wilayah yang diperjuangkan. Alinya masa Iskandar Muda, wilayah Acehnya sampai seluruh Sumatera. Ya. Makanya dikuasai sampai ke Malaysia, semenanjung Malaysia. Ya, semenanjung Malaysia, Malaka dan sebagainya, Bandung. Jadi yang wilayah yang tanda perjuangkan, ya kan? Ya. Tapi menurut lo memang konsepsinya adalah bahwa Pakiban mencerdaskan orang Aceh, merebut untuk seluruh Indonesia, mentang. Karena kelihatannya tidak bisa terus-menerus Indonesianya dipimpin oleh tokoh-tokoh dari Jawa sentris. Jadi harusnya tokoh-tokoh lain lah. Kemungkinan ya harus nasib dari Aceh. Tidak hanya menteri lah, tidak hanya sebatas menteri, kira-kira menang. Oke, Al-Khaidar, subhanallah, ada penjelasan Ronyo menjadi satu pemikiran yang sangat mencerdaskan anak bangsa, bahwa kondisi Aceh Ronyo sesuai dengan apa yang Lun sampaikan, mungkin hanya jauh beda. Pada prinsip perlu na sabuh ketegasan, sabuh na kepastian tentang persoalan Aceh, bahwa uronyo persoalan Aceh memang berbeda dengan persoalan di masa Tengku Abdullah Syafi'i dan dengan almarhum Tengku Hasan Ditiro bersama rakan-rakan. Kalau pada masanya berarti jelas itu menuntut mereka harga mati dan siap berkorban dengan segala-galanya, dan jihad. Dan kemudian setelah MOU Helsinki berarti berubah. Berarti perjuangan Aceh mereka yang uronya tayong hanjit-han merdeka, tapi uronya ke autonomi, berarti sentralistik kekuatan naba Indonesia. Kemudian solusi untuk utanya uronyo, berarti persoalan otonomi berjalan otonomi, persoalan perjuangan Aceh merdeka, kalau memang ada yang teruskan, berarti diteruskan oleh konsep-konsep yang baru, generasi baru. Tapi ya harus save wacana. Dan baik pengen orang yang kalah otonomi berarti sambung jaro Indonesia. Yang jelas ya. Ya, kaji ke administratur lah. Administratur. Punya bahasa kamu sederhana buah. Siap terima perintah. Jadi bro, nyolong si helu Tunggu Al-Khaidar, nyo rame nonton sih karena nyo hana lu sampaikan segala ji. Kru semangat Tengku Muhammad Cubu dan Alamin Ibrahim, Perantah Pasir. Nyan Perantah Pasir dro nanu telepon lun buno. Maya ingin nanti tumanyong lom nyo na Tengku Abdullah na Tengku Al-Khaidar. Menansi nyo na Agus Nat nansi yang sabi aktif mengikuti secara langsung Sekigang. Nyo karena tiba-tiba karena hana terencana nyo adalah rakan lun sabuh seperjuangan di masa awal-awal itu kurang berapa tu 7 Jadi kamu pernah bergerak bersama-sama jadi waktu masanya Raya Aceh Serantau. Jadi subhanallah, Ronyo lu sangat senang hati dengan dikunjungi oleh salah satu sahabat lu yang tak nak mempok, tapi akhir-akhirnya nak komunikasi lewat telepon. Maka Ronyo ganyan saat ingin sih bersilaturahmi ke tempat ulun tuan, rupanya kon sekedar silaturahmi tapi nak bisa pencerahan tentang kedudukan Aceh ya. Jadi kedudukan Aceh Ronyo so mentong yang memimpin Saban. Jadi baiknya dari mantan Gam
maupun dari orang sipil biasa, berarti statusnya anak buah RI, sama anak buah Indonesia. RI. Makanya menyujud untuk yang PJ gubernurnya, menyujud Bang Syeki. Jadi tidak dari TNI, tidak dari Polri, tidak dari sipil biasa yang tidak paham Aceh, tapi orang yang jid manajemen lah. Jid asal jid dagang, biasa jid dalam pemerintahan. Oke, mungkin konlun, mungkin orang-orang lain yang lebih lom, karena dilun tetap menjadi satu kekuatan kontrol, mengawas, mengikuti, semoga tinong tipe-tipe rakyat dengan janji-janji palsu yang invisible, yang hanya mungkin terjadi. Kecuali kita tinggalkan MOU Helsinki, tinggalkan partai politik, tinggalkan bentuk KPA. Kalau mau segera berjuang kembali karena sudah dibohongin, sudah ditipu oleh Jakarta, berarti kembali kita angkat apa yang bisa. Berarti jangan lagi jadi anak buah. Mungkin seperti itu. Coba ada penegasan sedikit. Seharusnya kan setelah menerima terima otonomi, hinan tak berjuang habis-habisan lah. Karena anggarannya pi rayu dah kan. Hinan dapat carang bangsa, hinan dapat maju Nanggro kan, wilayah Aceh, halnya hinan bangun Aceh dan sebagainya. Karena sayang dah kan terus-menerus konflik. Kalau orang yang konflik vertikal, jino konflik horizontal, alihnya konflik-konflik yang hana berleh, alihnya mentang dipenget-penget tentang dengan istilah bendera dan sebagainya kan, referendum dan sebagainya. Yang kan kahana perlele, karena dianggap orang yang tidak memegang janji. Yang kehinaan yang bahaya. Rasulullah mentang terima perjanjian Hudaybiyah, walaupun yang kemudian perjanjiannya dirusak oleh kafir Quraisy. Jadi Jinopi tertepu bahwa MOU Helsinki dan UPA-nya pasti tidak dijalankan oleh pemerintah pusat dan pasti turun. Tanya bermain politik sih lah, karena bangsa Aceh kan bangsa yang matang, maju. DNA dan kemudian cara semiki bahkan mentang di zaman Belanda mentang Teku Umarnya juga pengen Belanda masa tanya jino hanya pengen awak pusat kan. Jadi oronyo yang mentong perle saboh analisis mengapa katanya terjadi sampai hanjit jalankan yang ditulis dalam MOU Helsinki. Nyo kan menurut pandangan lun sawi selamanya disebabkan para tokoh GAM yang bertanggung jawab terhadap tanda tangan MOU Helsinki, kemudian buru-buru jadi anak buah, jadi pejabat RI. Semestinya mereka-mereka ini yang memang bertanggung jawab terhadap ideologi Aceh mereka tidak perlu masuk di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Harus berdiri secara independen. Baru diserahkan persoalan Aceh dalam otonomi ini kepada orang-orang sipil yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, yang punya SDM setingkat membangun administrasi otonomi. Administrasi otonomi lah. Kiban pandangan drone terhadap lom pegawai seharusnya petinggi gamnya damong dalam sistem pemerintahan Indonesia ketika ingin melanjutkan satu penyelesaian MOU Helsinki. Atau kiban perbedaan ketika awalnya kayak tamong dalam sistem RI. Sebenarnya hanya opposite tamang dalam sistem RI bahwa awalnya kan sudah menjadi administrator, sudah menjadi kaki tangan lah dari tangan RI Jadi tapi yang kenya harusnya politik bahwa untuk membangun bangsa membangun bangsa Aceh, membangun Nanggro Aceh lah membangun peradaban Aceh. Jadi sampai tertinggal lah menan. Nyo kan misalnya menjadi bangsa Aceh nyo menjadi bangsa yang paling tertinggal di seluruh Sumatera kan, menjadi miskin seluruh Sumateranya kan menunjukkan kesalahan manajemen. Disebabkan hana kepastian. Jadi hana kemahiran. Hana tampil tokoh-tokoh yang mampu mengelola. Padahal urung-urung carang jai kan, urung-urung carang di Aceh nyan jai. Bahkan hana di Juk. Ke urung yang punya kemampuannya. Jadi awalnya di kampus Mendang, jadi ditarik lah pemerintahan daerah supaya pegat karena yang pegat perencanaan longing urung-urung awai Mendang yang hana mupom spirit
kemajuan peradaban Aceh, pupu persoalan yang harus dihadapi Aceh, pupu rencana Aceh ke depan kan. Misalnya tawaran bahwa dari pihak Belanda di Amherst. Mohon maaf ya, nak ingin tamong. Nyon dari Denmark. Lokyo mungkin yang beklam sangat menginginkan Nadron. Oh, yang dari Denmark. Tutup. Jadi hal tengku Nafia, menung kena tamong hana jadi ko. So yang lain tamong nyo biwate patut sapo untuk berdialog langsung dengan Tengku Al-Qaedar. Jadi lom biwate subhanallah nyen kagak penjelaskan tentang Aceh, semoga anu bangsa begitu bahwa persoalan Aceh orangnya persoalan otonomi. Maunya ingin lanjutkan perjuangan berarti kapasi lain. Hanali Pasu di bawah MUI Helsinki, Hanali Pasu di Yup Muzakir Manap, Malik Mahmudnya Hanali Pasu, Yup Partai Hanali Pasu. Yang adalah Pasu memperjuangkan kemajuan setingkat otonomi. Nyo hasil yang lu tangkap yang dinyatakan oleh Tengku Al-Qaedar, berarti saban yang kalau sampaikan selamanya cuma dilum beda penyampaian, ingin kepastian, ingin ketegasan penget le bangsa nyan penget bangsa pegah-pegah bahwa tanya si ada bercuta akan merdeka menyo kau tak kuasai parlemen lokal seakan-akan kemerdekaan dan bendera kata kibarkan artinya kan hanya simbol. Jadi fanatik dengan simbol dibi simbol mentang misalnya dibi oleh pemerintah pusat. Oke, silakan naikkan bendera. Lagi Nagus Dur lagi. OPM silakan naikkan bendera bintang kejora. Hana merdeka siapa? Hana merdeka sih. Karena sistem keautonomi. Artinya kan hanya perjuangan simbolik kan. Perjuangan simbolik ya kan perjuangan yang tidak real. Yang real sebenarnya yang KDB anggaran, yang KDB otonomi khusus, yang KDB-nya yang bangunlah kampus beraya-raya, kan pabrik-pabrik, pertanian, peternakan, ya kan perikanan, yang bangunlah jalan-jalan kan, be lagi jalan kampung, klek-klok dah lah, be anak maju-maju tegai, lenyan pu misalnya, kemajuan dunia misalnya, suwe, wind farm, wind turbine, yang dipetruh wajah lah, lenyan. Meriam lada si cupak yang dari Belanda yang ditawarkan oleh Belanda, oleh pihak Belanda untuk tayak cok melebor putbor yang dapur karena beratan. Jadi dia Tengku Nazrullah Nazar menyampaikan damong hanam le berangkat so bebas. Nyo kamu duk relax kebetulan Tengku Al-Qaedar gak silaturahmi ngelun tinggal kaya masa kamu awai pernah bersama-sama menyo yang tamong juga bebas. Dan Tengku Muhammad Afiah salam ke Tengku Al-Qaedar, salam Tengku Hanif ACF Denmark, Tengku Al-Qaedar. Tengku Hanif berupa orang yang di Belanda. Okey, subhanallah. Kiban pesan-pesan ke orang di Denmark atau di luar negeri, di Belanda, di Swedia orangnya karena pembentukan GAM pusat Tengku Al-Qaedar, GAM pusat Dewan GAM pusat di Sweden di bawah Tengku Musa Natiro, sedangkan ASRM di Muyub Tengku Arif Fadilah. Kemudian nalom rame-rame katanya Tengku untuk pembedah semangat lom. Lainnya Yusra Habib nanti PNAD. Lainnya nasabotu ngan salalum tam dari Gure Rahman. Nyo payah nepi bacut salum kru semangat kurunyan atau kiban si hello kalam kiban apa yang harus orangnya lakukan. Awalnya ikut menyatakan cit dengan tegas bahwa MOU Helsinki-nya memangnya otonomi, berarti kon dasar perjuangan mereka. Memang kalaganya berarti terima otonomi atau kiban yang gotnya menurut Ron kiban terhadap awaknya pemahaman. Otonominya sebenarnya sangat diharapkan oleh para pejuang-pejuang Aceh yang di diaspora di Eropa, di Amerika, di Jepang, kan, di Malaysia, dalam pengertian bahwa baik sampai awaknya dingin Acehnya mundur dengan otonominya, seakan-akan lagi engket buhu lam ataupun tikuh mati lam krung pade. Jadi kiban ada orang pegah yang menyo lagi kan. Jadi nyo karena di otonominya sebenarnya baik tanging sebagai sebuah
sebuah jebakan dari pemerintah pusat, tapi adalah hasil perjuangan yang telah dilakukan oleh para syuhada selamanya. Jadi dananya harus dipulangkan kembali ke awaknya, ke para pejuang syuhada Aceh pada masa konflik kan. Dan masa-masa perjuangannya kan jelas uru-uru yang memperjuangkannya uru-uru di kampung-kampung. Jadi perlu dibangun jalan ke awaknya, perlu dibangun sekolah-sekolah, alinya perlu dibangun dibi beasiswa, perlu dibangun kesehatan gitu kan. Jadi pupu yang dibangun juga lah. Jalan-jalan be ubu-ubu dah lah. Rumah-rumah be lagi rumah-rumah BTN long yang di Aceh kan, rumah meriti-riti mana ubu mana kan. Jadi padahal tanah Aceh kedah luah. Apakah hanya bangun lagi rumah-rumah di Bukit Indah? Pondok Indah, di tempat lain yang raya-raya yang terpisah yang enggak. Tapi orangnya yang bangun lagi Pondok Indah, nak para petinggi, yang bermerata lah. Bila perlu meno yang pada petinggi yang tu belakangan mendang terimang ji. Ini kalau mana awalnya cok kan dulu yang terjadi orangnya. Jadi itu dasar lun seorang salah satu bangsa Aceh. Selalu menyatakan hal-hal baik sampai hana keadilan di Aceh. Baik sampai hana keadilan. Jadi ketika awak kamu cok otonomi, kakak peng yung bura-bura, semua tujuh buka ingat ke tenda agam, tenda ainong. Kemudian yang uronyo awaknya peh mereka, sementara otonomi yang karapa. Lainnya awak nyandu, awak kaya. Jadi yang pep lebih. Mau pep kon kepentingan lun gua keda, pep dengan tenda agam, tenda ainong, dengan rakyat. Dan lu penjelas kedudukan Aceh bahwa Aceh masa awal dengan masa ini kabeda. Jadi orangnya ketika otonominya mereka sojek pemimpin Aceh yang punya kemampuan, yang punya wawasan, yang punya memang kepandaian terhadap membangun Aceh secara otonomi dan berkeadilan. Ilun nyantok yang belum penjelas untuk Al-Qaeda. Mungkin hanali urun tamong, dia sambung giro ke urun luar negro, selo. So yang pernah. Teguh Muhammad Hanafiah, Teguh Hanif kan. Teguh Arif Fadilah, Bang Arif Fadilah, halnya Bang Nasir Usman ya. Nama rupa di Leiden di Belanda. Ini di Jepang yang kali ngeron Tengku Mordi di Jepang. Oh di Jepang Tengku Mordinya. Jadi berjaya lah orang-orang Aceh yang di Puplung lah Puplung Ulua dalam bentuk beasiswa lah jadi supaya awaknya lebih maju olehnya Aceh maju kaji dibangun kampung tapi miah hana maju hana ibitapu dan sebagainya baik sampai kalau merempa otonomi lainnya yang dikirim bukan orang Aceh pula yang dikirim untuk pendidikan ke luar kan jadi harus nanya lah jadi baik santalan kesalahan lagi yang awal dalam bentuk MUU Helsinki ya terima demokrasi karena demokrasinya nanti sebenarnya kan asli budaya orang Aceh budaya tanya budaya demokrasi jadi budaya non partai politik karena yang partai politiknya memang kuraja emang paling. Memang sengaja ciptakan akhirnya. Semoga para petinggi jamnya sibuk melilit jabatan non harta. Maka dibentuklah partai lokal. Partai lokal kan pada satu sisi kan God dia membuatlah kanun-kanun untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran. Tapi di dalam perjalanan awalnya hanya pikir untuk kepentingan rakyat, hanya pikir untuk dengan perjuangan yang naik pikir jabatan walaupun tu hana SDM hana sekolah kan mereka pakai C berebut jabatan bertingkat gubernur bupati. Sementara orang-orang yang punya kemampuan kecerdasan hanjit ditamung karena merasa kon urung pejuang Aceh mereka. Sedangkan kon lihat Aceh mereka. Nyo yang sabo kondisi akhirnya orang lain hanjing ditamung. Ini lagi yang jadi masalahnya. Katanya hana merempa, gopi hana merempa. Jadi yang terjadi orangnya. Maka oleh sebab ilun hana kebencian gurunya. Ilun boleh keterbukaan, transparan. Umpama ji Mujakir Manap, Malik Mahmud, umpama ji
transparan, terbuka lagi tak pegah habar luar tu bahawa persoalan Aceh KM Olosiki ka otonomi dan segi perangkat so hai bangsa lun so yang carong so yang mampu kelola yu Aceh contoh hanali merdeka hanali pik-pik bendera mungkin lun singo hanalun pegah sapuli kawannya hanalun kun pengkhianat hanalun kun apa-apa munyo kat terbuka malah mungkin lun yang dukung so mentong yang dit ke gubernur ke lun dong di garis depan tapi dengan catatan baik pengen-pengen yang lun hana terima sa posisi pegah merdeka, nyutayoi kedua merdeka. Dia siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Jadi dan pemimpin yang semangat yang sebenarnya gepeharem be surga memang gepeharem Rasulullah. Subhanallah. Jadi bedaankan surga, be surga memang nak dicium kan? Bang nyurung ka melangih ibadah baiat dan sumpah itu yang pada kunman. Pengkhianat memang. Jadi yang lun-lun yang ke selamanya memang ada dengar sakit. Bertujuan lun. Semoga persoalan terang benerang, persoalan jelas. Jadi memang kalagenya keadaan sampai terbuka, mungkin bangsa diterima. Baik sampai pegah mono him dia jawab dia. Beda ngun him ngun jawab. Jadi nyok yang lun sampai dipegah lun benci. Padahal yang lun sampaikannya betul karena perjuangan Aceh mereka nyo kaituk ngon MUI Helsinki. Leunyan gam-gam yang mensumpah ngon baiat ideologi Aceh mereka ini kam sumpah ngon Pancasila. Ku salah lu buka. Nyo sambung jaro Indonesia kok nyan ngon. Nya, betul Bang. Jadi lem pikir lagi yang untung. Lun akhiri nyo ka sangat panjang dah pegaba karap Sijium garap sijium dah pegaba. Jo subhanallah nyo kasih enan kamu pegaba ngon Tengku Al-Qaidar. Mungkin part yang nak kurang kamu pegah yang sesungguhnya keterbatasan kamu yang mungkin golong sip lagi harapan drone. Tapi yang kamu pegahnya pegah lagi na menancerah menembekah semoga na solusi untuk Aceh. Bawa Aceh uronyo konli Aceh menuntut mereka. Uronyo Aceh hanjit li yang pengen dengan so mentong je ke gubernur dan bupati. Berarti benderanya akan berkibar di Aceh. Nyohana. Menyopele berkibar benderanya, berarti tinggalkan otonomi. Tinggalkan partai politik, tinggalkan nan-nan sambung jaro Indonesia oleh petinggi-petinggi GAM. Tapi lun yakin awaknya kanyaman, kanikmat di tempatnya. Hana mungkin. Yang nak awaknya disemut-semut. Ketika uke, mungkin bak 2022 uke, hanale semengut, hanale dipegah yang kon-kon, lun di garis depan. Untuk pemaah ke awaknya. Pemaah kawannya walaupun dikhianati sangat luar biasa, sangat menyakitkan. Bisa saja lun akan lebih dukungan kawannya apa yang diinginkan oleh kawannya di dalam sambung jaro pada Indonesia. Tapi nyon mendung kon bak lun, kon bak kamu ngendengku Al-Qaidar. Tapi nyon tak serahkan bak bangsa tu, tak serahkan bak ulama. Ketika dijelaskan oleh dua belah pihak bahwa kedudukan Aceh jelas lagi maka kemudian tak serahkan bak bangsa tu. Lun secara pribadi atau nama bangsa GAM independen tentang hanali mengungkapkan siapa-siapa tinggal tapreh berkembangnya ke depan baik orang di luar maupun di dalam. Jadi nyo ke yang sabi-sabi lun sampaikan baik salah pengertian lun hana lun kun siapa ke orang lain yang lun kun adalah ke orang yang wajib tanggungjawab persoalan Aceh iaitu Muzakir Manap sebagai panglima menggantung daripada almarhum Tengku Al-Syafi'i dan Malik Mahmud sebagai petinggi GAM yang belum pegah merebut, baik pegah mengantor, merebut dari Tengku almarhum Tengku Hasan Ditiro. Jadi ketikanya sampaikan secara terbuka bangsa itu bahwa perjuangan mereka ke Hanali. Hanali dengan tatandai tabubar ten agam ten ainong. Dengan tatandai kata juk ke partai politik. Dengan tatandai berarti kata bentuk KPA. Nyan adalah indikasi yang paling raya lagi bahwa persoalan ideologi Aceh mereka diup Malik Mahmud, iup Zakir Manap, nyo Karli dan Hanali dari engke-engkeji. Ketika nyo ingin terangkat kembali, maka yang angkat komputer Malik, komputer Zakir Manap. Tapi nak ke bangsa yang lain, getanya umandum ketika nyo memang kasiap nya menyekun Tengku Al-Qaidar. Berlengkap kesiapan dan segala lagi, baik tak pubut sembrono. Dan yang kedua dalam lun akhirinya yaitu so mentong uke memang dijelaskan bahwa Acehnya oleh petinggi GAM oleh Jakarta bahwa laginya kedudukan maka so mentong yang menjadi calon gubernur, calon bupati, calon pementong nyo harus betul-betul urung-urung yang punya kapasitas dan kemampuan. Nyan menurut pikiran lun. Tapi karena lun adalah tetap urung dalam ideologi Aceh mereka,
Dilun hana pele lun tanggapi sawa mentong yang jut ke gubernur, yang jut ke bupati, nyan mandum sambung jaro daripada Indonesia. Tapi nyo pendapat mentong. Jero lun akhiri dan kamu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.